Pada siang hari ini kita melanjutkan materi elektronika komunikasi. Untuk topiknya masih seputar modulator ya, modulator FM dan PM. Hari ini kita lebih fokus ke rangkaiannya ya, Kalau kemarin kita lebih ke dasar teori atau konsep ya, dari modulator FM dan PM. Nah, ini modulator dan demodulator sebenarnya dalam slide ini, tapi kita lihat coba kita bahas dulu terkait dengan modulator ya, rangkaian modulator. Nah, di sini untuk rangkaian modulator FM ya, seperti yang kemarin pertemuan sudah saya jelaskan bahwa untuk FM dan PM itu sebenarnya bisa dihasilkan dari proses yang sama ya, dan ada rangkaian yang nanti modulator FM itu dihasilkan dari PM. Kita mengenal adanya modulator rangkaian langsung dan rangkaian ada dua jenis rangkaian modulator frekuensi, itu rangkaian langsung dan rangkaian modulasi fase ya. Modulasi fase. Jadi nanti ada yang secara langsung untuk FM atau dari rangkaian dari modulasi fasenya seperti itu. Modulator frekuensi ya, itu berarti adalah rangkaian yang berfungsi sebagai atau berfungsi untuk memodulasi sinyal carrier, yang mana parameter yang berubah atau yang dimodulasi adalah dari parameter frekuensi. Nanti kita akan mengenal adanya demodulator. Perbedaannya nanti ya cara kerjanya berbeda ya, berbeda ya. Cara kerjanya itu berlawanan seperti itu. Kalau modulator berarti itu fungsinya adalah mencampurkan frekuensi carrier dan sinyal carrier dan sinyal informasi. Sedangkan demodulator itu fungsinya adalah memisahkan sinyal informasi dari sinyal carrier. Dan untuk modulator sendiri letaknya ada di pemancar, demodulator letaknya ada di penerima seperti itu. Modulator frekuensi adalah rangkaian yang frekuensi sinyal carrier-nya bervariasi sesuai dengan sinyal modulasi atau sinyal informasi. Jadi ini modulator frekuensi ini nanti output atau luaran dari modulator frekuensi adalah sinyal termodulasi. Sinyal termodulasi frekuensi tone-nya, di mana frekuensinya dia akan berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi. Kemudian di sini pastinya akan membutuhkan sinyal carrier ya, karena fungsi tadi saya jelaskan fungsi modulator adalah mencampurkan sinyal informasi ke dalam sinyal carrier ya, atau memodulasi sinyal informasi, memodulasi sinyal carrier pada sisi frekuensinya. Di sini tentunya akan dibutuhkan semacam atau rangkaian yang menghasilkan sinyal carrier yang berasal dari osilator. Ya. Di sini yang dipakai biasanya adalah osilator LC, induktor dan kapasitor ya, atau kristal ya, osilator kristal. Dalam osilator LC ya, frekuensi carrier ini dapat diubah dengan memvariasikan induktansi maupun kapasitansi seperti itu. Karena LC sendiri itu adalah induktor dan kapasitor, sehingga frekuensinya itu bisa kita ubah-ubah ya, bisa kita variasikan dengan cara apa? Mengubah-ubah nilai dari induktor maupun kapasitornya ya. Nilainya diubah, rumusnya ada ya. Itu nanti akan mempengaruhi apa? Frekuensinya seperti itu. Idenya adalah apa? Untuk menemukan rangkaian atau komponen yang mengkonversi tegangan modulasi ke perubahan kapasitansi atau induktansi yang sesuai ya. Jadi ide atau ide dasar dari sebuah modulator frekuensi yaitu bagaimana atau kita merancang sebuah rangkaian atau komponen yang bisa mengkonversi tegangan modulasi ke perubahan kapasitansi atau induktansi yang sesuai. Ya, karena perubahan kapasitansi atau induktasi itu berpengaruh pada apa? Pada frekuensi dari osilator tadi. Karena ini sebenarnya osilator ya. Kapasitansi dan induktasi itu
membentuk sebuah osilator pada modulator frekuensi. Seperti itu. Untuk osilator kristal, frekuensi diperbagi oleh kristal, artinya frekuensi ditentukan oleh nilai kristalnya itu, kristal berapa hertz kristal yang digunakan. Kemudian kita lihat ada istilah varaktor atau dioda varaktor. Ini adalah dioda yang kapasitansinya dapat berubah, yang digunakan untuk mengubah frekuensi osilator. Dioda varaktor ini nilai kapasitansinya itu bisa berubah-ubah ya, nilai kapasitansinya. Ya ini yang mana nanti ini ketika berubah ini akan mempengaruhi apa? Frekuensi dari osilator yang ada pada bagian modulator. Nah, ini dioda varaktor ya. Kita cara kerja dioda varaktor ya. Kita lihat nih. Sambungan dioda dibuat ketika semikonduktor tipe P positif dan N negatif ini terbentuk selama proses pabrik ya atau manufacturing. Daerah pengosongan di mana tidak ada pembawa muatan yaitu hole dan elektron terbentuk selama prosesnya. Jadi di daerah sambungan antara sambungan semikonduktor tipe N dan P ya disambung, maka di sini daerah penyambungan ini itu akan membentuk daerah pengosongan ya, depletion layer ya. Daerah pengosongan, yang mana di sini tidak ada pembawa muatan, tidak ada pembawa muatan. Daerah pengosongan ini bertindak sebagai apa? Insulator tipis yang mencegah arus mengalir melalui perangkat. Jadi ini semacam insulator, tidak ada arus mengalir yang melewati daerah pengosongan ini. Kecuali kalau ada energi yang besar di luar yang bisa mendorong elektron valensi melompat daerah pengosongan. Dari sini bisa baru ada arus listrik. Tapi kalau secara normal tidak ada energi dari luar yang mendorong elektron melompat, ya ini daerah pengosongan ini tidak bisa dilompati oleh elektron atau oleh arus listrik seperti itu. Kemudian prinsip seperti dioda itu juga berlaku di dioda varaktor, artinya dioda akan on saat dibias maju ya. Dan off akan off jika dibias mundur ya. Dibias maju apa? Dibias maju ketika dioda diberi satu daya DC, di mana kutub positif dari satu daya atau sumber tegangan terhubung ke kaki anoda, sedangkan kutub negatif terhubung kaki katoda. Nah, ini yang namanya bias maju. Sedangkan bias mundur berarti polaritas baterainya dibalik ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat yang namanya depletion layer atau lapisan pengosongan ya. Ketika semikonduktor tipe P dan N kita sambung, kita himpitkan ya, maka di sini akan terbentuk daerah pengosongan atau depletion layer ya di antara di tengah-tengah sambungan ini. Ya. Di sini tidak ada arus listrik yang mengalir atau elektron mengalir yang meloncat, kecuali ada apa? Energi dari luar. Misalkan di sini energi dari luar ada berupa beda potensial pada sebuah sumber tegangan DC. Nah, ini kita coba lihat di gambar B ini adalah pembiasan maju ya atau forward bias, di mana tadi saya sebutkan bahwa untuk kutub positif dari baterai terhubung ke kaki anoda, negatif terhubung ke kaki katoda, ya gitu. Aliran tanah panah ini kalau Anda lihat ini adalah sebenarnya aliran elektron, bukan arus listrik ya, bukan arus listrik, ini aliran elektron. Di mana aliran elektron ini bergerak dari semikonduktor tipe N, di mana ini pembawa mayoritas muatan pada tipe N adalah elektron bebas. Nah, ini akan bergerak meloncati depletion layer. Ya, ini Anda bisa lihat di sini. Ini elektron bermuatan negatif, ini hole. Ya. Ini hole bermuatan positif. Maka elektron akan bergerak melewati depletion layer, kemudian jatuh ke hole dan bergerak sepanjang pita konduksi. Seperti itu. Nah, ini ketika elektron bergerak dari tipe N ke tipe P, maka di sini akan terjadi pergerakan hole. Hole ini bergerak dari semikonduktor tipe P ke N. Ya. Nah, ini
untuk pergerakan Hall ini identik dengan pergerakan arus listrik ya. Jadi ketika kita menggambarkan arah panah ke arah kiri seperti ini adalah arah aliran elektron. Sedangkan arah aliran arus listrik itu arahnya berlawanan dengan arah aliran elektron. Nah, kemudian kita lihat ketika dioda dibias mundur ya, atau dibias balik ya. Nah, ini kondisinya seperti ini. Makin luas division layernya makin lebar, sehingga di sini tidak ada elektron yang meloncat walaupun ada sumber tegangan DC yang terjatuh pada kaki-kaki pada dioda. Ya, dengan polaritasnya tentunya berbeda dengan forward bias atau pembiasan maju. Tinggal polaritas baterainya dibalik ya untuk pembiasan mundur atau balik. Cara kerja dioda varaktor ya, kita lihat ya. Dioda yang dibias mundur ya, bertindak seperti sebuah kapasitor yang kecil ya, seperti sebuah kapasitor kecil ya, pada dioda yang dibias mundur nih. Bahan semikonduktor tipe P dan N ini seakan-akan bertindak sebagai dua plat logam pada kapasitor ya. Nah ini ya, ini seperti plat logam. Jadi bertindak seperti dua plat logam. Daerah pengosongan bertindak sebagai bahan dielektrik. Ya, ini kalau kita lihat sebuah kapasitor itu ada dua buah plat logam di dalam bahan dielektrik. Ya, kalau kita lihat di sini, itu bisa dianggap untuk semikonduktor tipe P dan N itu sebagai dua buah plat logam, sedangkan untuk division layer itu dianggap sebagai bahan dielektriknya. Nah, sekarang kita lihat lebar lapisan pengosongan itu menentukan lebar dielektrika dan besertanya kapasitansi. Jadi lebarnya lapisan pengosongan yang Anda bisa lihat di sini pada saat dibias maju ya. Pada saat ini disambungkan ya sebelum pembiasan ya, itu sudah terbentuk lapisan pengosongan di junction atau di persambungan ini. Yang mana lapisan pengosongan ini menyebabkan elektron tidak bisa loncat ke bahan semikonduktor tipe P atau ke Hall. Kan di sini ada energi yang harus bisa dilewati. Pada saat dibias mundur, lapisan pengosongan ini makin melebar. Nah ini nanti kondisi seperti ini yang bisa kita anggap sebagai atau kita asumsi sebagai sebuah kapasitor ya. Di mana untuk bahan semikonduktor tipe P dan N itu sebagai logamnya, sedangkan untuk yang division layernya itu sebagai bahan dielektrikanya. Nah, lebar lapisan pengosongan ini menentukan besarnya kapasitansi. Nah, semua dioda ini menunjukkan sebuah kapasitor yang variabel. Artinya variabel itu nilainya bisa berubah ya, variabelnya. Nah, disinilah dioda varaktor ini dirancang untuk mengoptimalkan karakteristik ini, di mana dioda ini seakan berfungsi sebagai sebuah kapasitor yang memiliki nilai kapasitansi ya, untuk dioda varaktor. Nah, simbolnya ya ini simbolnya seperti ini ya. Simbolnya kita lihat simbol dari dioda varaktor ya, ini Anda bisa lihat ya. Jadi apa namanya ini? Tanda stripnya ada dua ya. Kalau dioda kan cuma satu ya. Dioda satu. Kalau di sini ada dua. Atau seperti ini ya. Kalau nggak seperti ini, sebelah kiri yang A atau yang B. Biasanya yang A ya biasanya. Strip di katodanya ada dua ya, dua garis. Nah ini. Ini adalah rangkaian modulator FM ya. Yang menggunakan dioda varaktor nih ya. Direct frequency modulated carrier oscillator using varaktor diode. Jadi ini adalah menunjukkan sebuah modulator frekuensi menggunakan dioda varaktor.
Nah, di sini kita lihat di sini outputnya di sini ya. Nah, ini mikrofon ya sebagai apa? Sebagai penangkap suara ya. Dia mengubah sinyal analog suara menjadi sinyal listrik ya. Yang mana nanti luarannya dia akan dikuatkan oleh audio amplifier, kemudian masuk ke ini bagian ini osilator nih ya, sebagai bagian osilator di sini. Bagian osilator. Jadi ini apa namanya? Ini menghasilkan sinyal informasi, osilator menghasilkan apa? Menghasilkan frekuensi atau sinyal carrier ya. Nah, ini cara kerjanya. Jadi dioda varaktor D1 dan L1 ini membentuk sebuah osilator ya. D1 dan L1 ya, ini membentuk sebuah osilator atau yang mana ini menghasilkan frekuensi carrier ya, menghasilkan frekuensi carrier, sebuah osilator yang variabel. Besarnya frekuensi carrier-nya bisa kita variasikan. Makanya kita menggunakan dioda varaktor. Kemudian nilai C1 dibuat sangat besar, sehingga nilai reaktansinya adalah sangat rendah, C1. Kita lihat di C1. Ini, C1 dibuat nilainya sangat besar ya, atau besar ya, atau sangat besar. Sehingga reaktansinya itu sangat rendah. Reaktansinya itu nilai hambatan pada sebuah kapasitansi. Ya. Ada reaktansi kapasitif, reaktansi induktif. Ya. Yang satuannya ohm juga. Ya. Jadi ketika nilai C1 kapasitornya ini diperbesar, ini C1, maka hambatannya juga semakin kecil, ya. Reaktansinya semakin kecil. Fungsi C1 ini apa? Menghubungkan rangkaian osilator dan memblokir arus bias DC pada kaki transistor agar tidak terhubung singkat ke tanah L1 ya, ke ground dari L1 ini. Jadi di sini fungsinya C1 ini adalah sebagai kopling ya. Kalau kita pernah bahas penguat transistor ya itu, maka antara penguat transistor dengan bagian sebelumnya ya itu ada sebuah kapasitor sebagai kapasitor kopling. Nah, ini di sini untuk memblok sinyal DC dan meneruskan sinyal AC ya. Memblok sinyal DC dan meneruskan sinyal AC. Jadi kalau kita melihat secara DC ini seperti saklar terbuka, makanya di sini tidak terhubung, kaki bus ini tidak terhubung ke ground L1. Karena kalau kita melihat secara DC ini open loop ya, atau open saklar. Jadi ini menghubungkan antara apa? Osilator di sini dengan apa? Dengan basis pada transistor sebagai penguat. Nilai L1 dan D1 ya menentukan nilai frekuensi tengah dari sinyal carrier ya ini. Jadi nilai L1 dan D1 itu menentukan ya Pak nilai frekuensi carrier-nya berapa yang disetel di sini. Makanya di sini devaluator itu dianggap sebagai ya, variabel yang bisa berubah. Kita bisa atur nilai frekuensi yang akan dihasilkan oleh rangkaian osilator yang menggunakan dioda varaktor. Sinyal modulasi mengubah-ubah tegangan efektif pada D1 dan kapasitasnya menjadi bervariasi. Nah ini ya, makanya ini sinyal modulator itu sinyal apa? Sinyal informasi di sini kan. Ini sinyal informasi ya. Ini akan apa? Mengubah-ubah tegangan efektif pada D1. Pada D1 ini. Mengubah-ubah. Dan kapasitasnya menjadi bervariasi. Kapasitasnya bervariasi. Ketika kapasitasnya bervariasi, maka frekuensinya akan bervariasi juga. Kapasitasnya di sini bervariasi, maka di sini frekuensinya bervariasi. Ya. Itulah mengapa yang namanya modulator FM itu berarti apa? Parameter frekuensi dari sinyal carrier itu akan berubah-ubah tergantung apa? Sinyal informasi ini, amplitudo sinyal informasi. Jadi sinyal suara di sini atau sinyal informasi ini akan memvariasikan tegangan pada D1. Kapasitansi pada D1. Yang mana kapasitansi ini menentukan apa? Frekuensi carrier yang dihasilkan.
Kemudian sebagian osilator LC ya, ini tadi LC ya, induktor kapasitor tidak cukup stabil untuk memberikan sinyal carrier. Jadi sinyal carrier yang dihasilkan itu tidak stabil ya, frekuensinya tidak stabil. Nah, ini frekuensi osilator LC yang akan bervariasi dengan perubahan suhu, variasi tegangan rangkaian dan faktor lain. Jadi ketika kita menggunakan ini induktor kapasitor, ini kan induktor ya, induktor dan kapasitor ya, ini dioda varator itu memiliki nilai kapasitansi, jadi bisa dianggap sebagai sebuah kapasitor ya, sebuah kapasitor ya. Ini agak aneh, agak kasus khusus ya, dimana namanya adalah dioda sebenarnya, dioda yang dibuat dari bahan semikonduktor, tapi fungsinya itu memiliki nilai kapasitansi, ya. Memiliki nilai kapasitansi. Nah, ini kelemahan dari LC ini apa? Yang pertama adalah nih, nanti ada dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Nilai frekuensinya bisa berubah, makanya tidak stabil. Kemudian juga variasi tegangan rangkaian juga bisa mempengaruhi nilai frekuensi. Atau faktor lain yang bisa mempengaruhi frekuensi. Akibatnya ini, osilator kristal ini biasanya digunakan untuk mengatur frekuensi carrier. Bukan LC lagi, tapi menggunakan kristal supaya dia stabil, tidak dipengaruhi oleh suhu maupun variasi tegangan berrangkaian. Ini ya, ini kristal. Ada kristalnya tambahnya. Sekarang kita lihat modulator kristal ya. Itu kita menambah sebuah kristal di rangkaian osilatornya. Osilator kristal. Nah, di sini manfaatnya apa? Kita menggunakan osilator kristal, yaitu memberikan frekuensi operator atau operasi yang frekuensi kerja yang akurat, ya. Akurat. Dan stabilitasnya lebih unggul dibandingkan dengan frekuensi LC, osilator LC yang tadi, induktor kapasitor. Jadi ditambahkan sebuah kristal yang memiliki nilai frekuensi tertentu. Dan frekuensi carrier yang dihasilkan lebih akurat dan stabil seperti itu ya. Kemudian untuk frekuensi osilator ini bisa divariasikan dengan mengubah nilai kapasitansi dari rangkaian seri atau paralel dengan kristal ya. Ini bisa kita lihat. Jadi untuk osilator kristalnya, osilator kristal, frekuensi osilator kristal ini frekuensinya bisa diubah-ubah atau divariasikan. Ya, pertama dengan mengubah nilai frekuensi kapasitansi dari rangkaian seri atau paralel kristal. Atau mengubah kristal itu menggunakan nilai frekuensi yang lain. Nah, dengan membuat kapasitor dioda varaktor dalam rangkaian seri dengan kristal, modulasi frekuensi dapat dicapai. Artinya, selain menggunakan kristal, kita juga menggunakan sebuah tadi dioda varaktor. Nah ini. Ini kan harus ada nilai kapasitasnya diubah. Nah, dioda varaktor ini yang nanti terhubung ke kristal seperti ini. Nah, kita lihat di sini. Untuk yang kristal. Di mana kristalnya ini terhubung ke dioda varaktor tadi. Nah, nilai dari kapasitasnya yang berubah-ubah ini yang nanti bisa mempengaruhi nilai apa? Iya. Dengan mengubah-ubah kapasitas dioda varaktor dalam rangkaian, modulasi frekuensi dapat dicapai. Jadi mengubah-ubah nilai kapasitasnya dari dioda varaktor. Ini rangkaiannya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk modulator FM yang menggunakan kristal, di mana
kristal ini terhubung dengan dioda varaktor D1 ini ya. Yang tadi bahwa untuk frekuensinya ini juga masih tetap bisa kita atur menggunakan pengaturan di sini di kapasitansi yang ada di dioda varaktor ya. Ini Anda bisa lihat di sini ya. Ya ini ya. Ya ini. Jadi nilai kapasitansi yang ada di dioda varaktor ini itu akan berubah-ubah mengikuti perubahan dari sinyal informasi atau sinyal modulasi. Yang digunakan di sini biasanya amplitudo dari sinyal informasi. Karena ini berfungsi sebagai osilator. Ketika sinyal informasinya naik ya, siklus positif ya, katakanlah pada saat naik ke puncak, maka katakanlah frekuensinya akan semakin besar. Ya, ini frekuensi besar ini dihasilkan dari apa? Perubahan di sini, perubahan di kapasitansi pada dioda varaktor seperti itu. Sedangkan untuk titik tengah frekuensi ya, carrier ya, frekuensi carrier, frekuensi tengah dari frekuensi carrier itu ditentukan dari kristalnya ini, ya, kristalnya. Kan ini kan nanti ketika misalkan frekuensinya tengahnya adalah 10 kHz. Nah, ketika ada sebuah sinyal informasi yang memodulasi sinyal carrier, maka ini frekuensinya kan akan turun naik ya, berubah-ubah, bervariasi sesuai dengan perubahan dari sinyal informasi. Nah ini. Nah, ini ya perubahan-perubahan frekuensi ini dari naik, turun, itu dipengaruhi dari nilai kapasitansi pada dioda varaktor. Seperti itu. Ini penguatnya. Penguat, kemudian keluaran dari output FM adalah sinyal termodulasi FM. Seperti itu. Nah, ini. Ini kita lihat ya. Nilai nominal dari dioda varaktor ini kisarannya dari 1 sampai 200 picofarad ya, sangat kecil ya. Mikro, nano, pico ya. Jadi 10 pangkat min 12 ya. Mikro 6, 9, 12 ya. 10 pangkat min 12 ya untuk picofarad. Pico ya, pico. Rangkaian pengganda frekuensi adalah rangkaian yang fungsinya untuk frekuensi outputnya berlipat kali ya, digandakan ya, berapa kali lipat seperti itu dari frekuensi input. Ini nanti digunakan juga untuk rangkaian rangkaian modulasi. Pengganda frekuensi yang mengalihkan frekuensi antara dua kali menjadi dua kali disebut doubler, dua kalinya. Jadi pengganda frekuensi yang mengalihkan atau menjadikan frekuensi inputnya menjadi frekuensi outputnya menjadi dua kali dari frekuensi input, ini istilahnya disebut sebagai doubler. Untuk yang 3 kali, menggandakan 3 kali disebut sebagai tripler ya. Doubler, tripler ya. Kemudian untuk pengganda frekuensinya ya, misalkan menggandakan 2 kali, 3 kali, 4 kali, ini bisa dilakukan secara bertingkat ya, atau kaskade bertingkat ya. 1 kali, totalnya jadi 2 kali ya. 2 kali, kemudian 2 kali misalkan. Jadi 4 kali seperti itu. Nah, misalkan ini contohnya ya, misalkan ini adalah sebuah kristal dari sebuah osilator ya, sebuah kristal 6,5 MHz. Artinya frekuensi operasi dari kristal ini adalah menghasilkan frekuensi 6,5 MHz. Nah, kemudian akan digandakan ya, atau diperkuat atau dikalikan tadi ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan secara kaskade. Kita menggunakan beberapa penguat, yang mana masing-masing penguat itu menggandakan frekuensinya berapa kali. Misalkan di sini ada 3 penguat. Yang pertama, penguat pertama itu menguatkan atau menggandakan frekuensinya menjadi 4 kali. Yang kedua ini 3 kali, dan ketiga adalah 2 kali. Totalnya tentunya adalah pengalihan semua ini ya, 4 kali 3 kali 2. Menjadi 24 kali ya, kalau misalkan dari input menuju ke output, itu frekuensinya menjadi
24 kali. Karena di sini ada 3 kali penguatan, dan masing-masing penguatan itu memiliki penguatan yang berbeda. Nah, totalnya misalkan di sini berapa? 6,5 ya. 6,5 dikalikan 24 kali ya. 24 kali ya, sekitar 156 MHz ya. 156 MHz ya, pengali frekuensi, pengganda frekuensi. Nah, sekarang kita lihat di mana osilator yang menggunakan adalah voltage control osilator. Jadi osilator yang dikendalikan atau dipengaruhi oleh sebuah tegangan ya. VVCO namanya, VCO ya, terkenal ya, voltage control osilator. Osilator yang frekuensinya ini dikendalikan oleh sebuah tegangan input eksternal ya. Ini adalah definisi dari sebuah VCO ya, voltage control osilator. Ya, osilator juga jenis osilator, tapi di mana frekuensinya dari osilator ini justru dipengaruhi atau dikendalikan oleh tegangan input eksternal seperti itu. Osilator kristal yang dikendalikan tegangannya ini umumnya disebut dengan VXO kalau menggunakan kristal ya, menggunakan kristal. Nah, di sini modulator frekuensi atau FM ini biasanya juga menggunakan rangkaian VCO ya, osilator yang dikendalikan dari sebuah tegangan seperti itu. VCO juga digunakan dalam aplikasi konversi tegangan ke frekuensi. Nah, ini juga selain juga untuk osilator yang dikendalikan tegangan, ini juga bisa mengkonversi tegangan ke frekuensi. Ya. Karena ada hubungannya, karena itu tadi, di mana frekuensinya dipengaruhi oleh tegangan input. Jadi semacam konversi tegangan ke frekuensi kan, sama juga. Jadi frekuensi dari output dari VCO itu dipengaruhi oleh tegangan inputnya, seperti itu. Ini menggunakan rangkaian VCO, IC VCO ya, menggunakan IC. Blok diagram A itu adalah blok diagram dengan sebuah IC VCO-nya. Di dalam IC VCO ini blok diagramnya nih ya. Ya, ini di dalam dari IC VCO-nya ya. Sedangkan B ini itu adalah modulator FM menggunakan IC VCO ya. Yang digunakan adalah NE566 ya, IC VCO-nya NE566 VCO. Jadi ini rangkaian modulator FM yang menggunakan VCO ya. Modulator FM yang menggunakan VCO. Sedangkan ini blok diagram dari VCO-nya, dari IC VCO-nya ya. Nah, ini outputnya ini ya, output ya, 34 ini ya, 34 ini outputnya. Kemudian 1 ini adalah ground, ini Anda lihat di ground. 7 ini C1 ya, Anda bisa lihat terhubung ke C1. 5 ini inputan ya. Input apa? Sinyal informasi ya, sinyal modulasi nomor 5, pin masuk ke pin nomor 5 di sini. Ini Anda bisa lihat. 6 terhubung ke ini R1 dan 8 terhubung R1 seperti itu. Ini inputnya ya, sinyal modulasinya. Nah, ini bagian dari sinyal modulasinya di sini. Nah, ini di sini untuk sinyal modulasi ya, bisa dari mikrofon, kemudian penguat audio, baru masuk ke sini ke bagian modulator frekuensi. Ya. Ini C2 fungsinya apa? Sebagai kopling ya, yang menghubungkan antara sinyal informasi dengan rangkaian osilator di sini. Sinyal informasi ini osilator masuk ke sini ya. Nah, ini. Jadi tegangan VCO ini frekuensi yang osilator frekuensi yang dipengaruhi atau tergantung dari tegangan input di sini. Tegangan inputnya ini sinyal informasi ini. Nah, ini ya.
Kemudian setelah itu kita lihat sebagai modulator fase. Kita lihat modulator fase dulu. Nah ini yang namanya tidak langsung ya. Modulator FM tidak langsung itu artinya apa? Modulator FM, di mana sinyal FM termodulasi dihasilkan secara tidak langsung dari modulasi fase dulu. Jadi prosesnya adalah modulasi fase dulu, kemudian baru dihasilkan sinyal termodulasi FM ya, secara tidak langsung. Dalam PM ya, phase modulator, osilator sinyal carrier dapat dioptimalkan untuk akurasi frekuensi dan stabilitas. Jadi osilator yang menghasilkan sinyal carrier ini digunakan untuk akurasi frekuensi ya, untuk modulator fase. Kemudian osilator kristal atau synthesizer frekuensi yang dikontrol oleh kristal ini dapat digunakan untuk mengatur frekuensi sinyal carrier secara akurat dan menjaga stabilitas. Jadi yang tadinya saya jelaskan bahwa ketika kita menggunakan sebuah kristal untuk bagian osilator, maka frekuensi tengahnya itu akan dihasilkan secara akurat, ya, frekuensi tengahnya. Dan itu stabil, tidak berubah-ubah. Kalau menggunakan LC, ya, induktor kapasitor, ya, osilatornya itu tadi disebutkan tidak akurat dan tidak stabil. Ya. Tidak akurat, tidak stabil, tidak akurat dipengaruhi oleh faktor eksternal tadi ada perubahan suhu dan sebagainya. Nah ini makanya akan sangat menguntungkan kalau menggunakan sebuah kristal ya, sebuah kristal. Ini menjelaskan, ini hanya menjelaskan konsep rangkaian RC. RC ini juga RC. Untuk melihat apa grafiknya tegangan karena ini R dan C ya, tegangan R dan tegangan C ya, tegangan yang jatuh pada R dan tegangan yang jatuh pada C ya. Kalau posisinya seperti ini ada sebuah sumber tegangan, kemudian ada kapasitor, terhubung kapasitor dan kemudian terhubung ke resistor, dan resistor ini sebagai outputnya. Nah ini kita bisa lihat bahwa tegangan R-nya itu memimpin ya, atau di depan dari tegangan kapasitor. Kalau ini dibalik ya seperti ini sumber tegangan, kemudian terhubung ke resistor, kemudian baru ke kapasitor, dan kapasitor sebagai beban, maka di sini kita lihat bahwa outputnya ini ya, VC-nya ya, ini tertinggal ya, VC tertinggal dari R ya. VC tertinggal dari R. Di sini tetanya, kita lihat tetanya, sudut tetanya, arkes tangen dari XC per R. XC itu reaktansi apa? Reaktansi kapasitif dari kapasitor per R. Atau bisa kita cari dengan apa? Arkes tangen dari tegangan jatuh pada kapasitor dibagi tegangan jatuh pada resistor. Ini VR, VC per VR. Dengan sudutnya 0 sampai 90 derajat ini. Sedangkan ini kita lihat ya, untuk rangkaian ini, nah, sudut yang di bawah ini yang di atas ya. Jadi ini mendahului tegangan resultan. Ini resultannya di VG ya, tegangan resultannya VG. Ini tegangan sumbernya. Kemudian tegangan resultannya di ini. Ini VR-nya mendahului. Sedangkan untuk yang ini berarti tegangan outputnya di VC itu apa? Tertinggal. Ya. Karena tegangan output ini V output itu tergantung dari komponen apa yang tercatu pada secara paralel pada terminal output. Nah, kalau yang rangkaian di sini sebelah kiri itu adalah komponen R ya. Nah, sehingga di sini kita lihat bahwa tegangan output itu sama dengan tegangan jatuh pada R, di mana ini nilainya memimpin atau di depan secara fase ya, secara fasenya ini di depan tegangan bisa tegangan sumber lah ya, di VG ini tegangan sumber.
Sedangkan kalau rangkaian yang ini sebelah kanan, ya, karena komponen yang terhubung paralel dengan output adalah kapasitor, maka tegangan output itu adalah tegangan jatuh pada kapasitor, ya. Output ini VC, di mana VC ini tertinggal dari apa? Dari tegangan sumber, ya. Kalau kita lihat secara fasor nih, lihat fasornya ini tertinggal berapa derajat, ya derajatnya nih simpangannya berapa, dihitung nanti menggunakan apa? Ini rumus arkes tangan VR per VC, ya, untuk yang rangkaian sebelah ini. VR per VC. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah VC per VR. Kira-kira itu. Nah, ini menggunakan apa? Pergeseran fase RC, ya. Menggunakan pergeseran fase RC pada modulator fase. Nah, ini modulator fase atau modulator PM menggunakan dioda varaktor, ya. Rangkaian pergeseran fase sederhana ini dapat digunakan sebagai modulator fase jika apa? Restansi dan kapasitansinya ini dapat divariasikan atau diubah-ubah dengan sinyal modulasi. Nah, di sini diafragma dapat digunakan untuk memvariasikan kapasitansi, ya, untuk mencapai modulasi pergeseran fase. Ya, seperti tadi yang kita bahas pada saat kita membahas modulator FM, di mana dioda varaktor itu bisa bertindak seakan-akan sebagai kapasitor yang mana nilai kapasitasnya bisa bervariasi, berubah-ubah. Berubah-ubah dari apa? Dari sinyal termodulasi, ya, sinyal termodulasi atau dari sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Ini bisa kita lihat, ya, modulator fase dengan menggunakan varaktor, ya, menggunakan varaktor. Karena di frekuensi yang dihasilkan nanti itu berubah-ubah dari perubahan ini sinyal termodulasi. Fasenya apa? Fasenya ada terjadi pergeseran fase pada sinyal output, yang mana pergeseran fase ini itu dipengaruhi oleh apa? Sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Ini carrier, ini sinyal informasi. Nah, ini terjadi pergeseran fase di sini, menggeser fase. Nah, sekarang menggunakan transistor, ya. Kalau tadi dia ada varaktor, sekarang menggunakan transistor, ya. Transistor dapat digunakan sebagai resistor variabel untuk membuat modulator fase. Ya, jadi fungsinya untuk resistor variabel dalam modulator fase. Ya. Biasanya kita menggunakan apa? Kelas A, ya, penguat kelas A, common emitter, ya, common emitter. Pada transistor, ya, kolektor ke tanah bertindak sebagai resistor. Ya. Nanti kita lihat ini, ya. Kemudian resistansi dari resistor membentuk bagian sirkuit dari pergeseran fasenya. Nah, ini menggunakan transistor, ya. Transistor untuk pergeseran fase, ya. Bukan dioda varaktor, bukan menggunakan dioda varaktor. Ini kita lihat di sini, ini sinyal informasinya di sini, ya. Ini sumber informasi, input dari sinyal informasi. Sedangkan ini adalah sebuah osilator, ya, sebuah osilator yang mana nanti pergeseran fase terjadi menggunakan ini rangkaian penguat kelas A ini. Nah, di sini keluar indirect FM, artinya nanti sinyal FM yang tidak langsung, ya, karena menggunakan modulator fase. Di sini ada terjadi perubahan fase. Jadi output dari luaran ini adalah perubahan fase pada sinyal carrier, ya. Akibat apa? Akibat sinyal modulasi atau sinyal informasi. Ini. Kalau tadi menggunakan dioda varaktor untuk mengubah fasenya, Ya, ini carrier-nya, ini sinyal modulasi atau sinyal informasi. Nah, di sini rangkaiannya menggunakan rangkaian penguat power amplifier penguat kelas A, ya. Di sini disebutkan penguat kelas A. Oke.
Oke, coba. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke demodulatornya ya, demodulator frekuensi. Demodulator kerjanya apa? Berlawanan dengan modulator ya, menguraikan sinyal informasi atau apa? Memisahkan sinyal informasi dari sinyal carrier, itu demodulator. Jadi kerjanya, prinsip kerjanya berlawanan dengan modulator dan letaknya ada di penerima seperti itu. Rangkaian yang digunakan untuk memulihkan atau menguraikan sinyal informasi asli dari transmisi FM ini adalah demodulator, ya, nanti ada juga detektor ya, disebut detektor juga, diskriminator ya juga. Ini kita sama ini istilahnya ya, demodulator lah ya, biar sama, ada modulator, ada demodulator. Yang pertama kita akan melihat rangkaian deteksi apa itu yang namanya detektor slop. Slop itu selubung ya, selubung. Jadi mendeteksi selubung dari sinyal atau ya mendeteksi selubung dari sinyal termodulasi ya. Slop atau penurunan ya, slop penurunan. Kemiringan ya, penurunan kemiringan dari selubung sinyalnya. Jadi kalau detektor slop atau kemiringan, berarti ini adalah mendeteksi kemiringan dari sinyal. Nah, ini kerjanya apa? Prinsipnya memanfaatkan rangkaian penala ya, atau resonansi, tuning, dan detektor dioda untuk mengkonversi variasi frekuensi menjadi variasi apa? Tegangan. Jadi di bagian penerima ini kan menerima apa? Sinyal termodulasi FM, di mana frekuensinya itu bervariasi ya. Sedangkan variasi frekuensi ini itu merepresentasikan informasi yang dibawa ya. Makanya ini perlu dikonversi. Ini kan menguraikan ya, demodulator kan menguraikan informasi yang dibawa oleh sinyal carrier. Nah, variasi frekuensi pada sinyal carrier ini pada detektor slop ya, ini fungsinya adalah mengkonversi variasi frekuensi ini menjadi variasi tegangan. Jadi misalkan frekuensinya dari tinggi ke rendah, tinggi ke rendah. Nah, itu nanti dilihat dari variasi tegangan seperti apa. Tegangan bisa naik turun. Gitu. Jadi diubah ke tegangan seperti itu. Baru kemudian dideteksi slopnya. Variasi tegangan baik deteksi slopnya. Nah, di sini kesulitan yang utama pada detektor slop itu pada penyetelannya ya, tuningnya. Pada tuningnya. Nah, ini kita lihat rangkaian dasar dari detektor slop ya. Ini dasar sekali ya. Detektor slop kemiringan ya. Nah, ini kita menggunakan dioda di sini, dioda. Kemudian utama dioda, ini kapasitor untuk terhubung ke rangkaian sekunder trafo L2 ini. Kemudian juga kita menggunakan R1 dan C2. Nah, ini. Jadi slopnya ya, kita menggunakan menghitung slop ini ya. Menghitung slopnya di sini. Nah, ini yang frekuensi atas, frekuensi yang bawah. Ini slopnya berapa dihitung slopnya. Gitu. Jadi mendeteksi slop yang nanti di sini akan besaran slop ini akan bervariasi mengikuti variasi pada frekuensi sinyal termodulasi FM ya. Kemudian diskriminator ya, kita lihat diskriminator ya, pulse averaging diskriminator. Diskriminator adalah pulsa ya, menggunakan detektor zero crossing, multivibrator, kemudian filter low pass filter, kemudian sampai filter ya, untuk memulihkan ya, sinyal modulasi asli atau sinyal informasi asli. Jadi pada diskriminator pulsa atau pulse averaging diskriminator, ini menggunakan detektor zero crossing,
multivibrator dan LPF ya, LPF. Ini juga merupakan demodulator frekuensi berkualitas tinggi ya. Ini demodulator berfrekuensi tinggi, pulse averaging discriminator. Nah, sekarang untuk membuat menggunakan ini ya, diskriminator ini itu sudah ada IC, sehingga gampang untuk membuat sebuah demodulator menggunakan diskriminator. Nah, sebentar, ini ya, ini multivibrator ya, jadi Anda lihat di sini ya, zero crossing. Jadi dari FM input ini artinya sinyal termodulasi FM yang ditangkap oleh penerima atau antena. Ya. Ini kan kita sedang bahas demodulator yang ada di penerima. Jadi sinyal FM ini adalah sinyal termodulasi FM, yang mana sinyal informasi masih bercampur dengan sinyal carrier. Di sini perlu dipisahkan dengan diskriminator tadi. Itu terdiri dari apa? Zero crossing, kemudian multivibrator dan low pass filter. Baru kemudian ini adalah sinyal modulasi asli ya, atau sinyal informasi yang didapat. Nah, contohnya ini ya, Ini A ini adalah input sinyal FM termodulasi. Anda bisa lihat kerapatan dari sinyal ini berbeda-beda ya. Ini renggang, rapat. Itu artinya menunjukkan frekuensinya berubah. Sedangkan B ini zero crossing ya. Output dari detektor zero crossing adalah berupa sinyal pulsa ini. Zero crossing. Nah, ini mengikuti apa? Mengikuti perubahan lebar pulsa ya. Lebar pulsa pada sinyal input FM ya. Anda bisa lihat di sini pulsanya ketika ini adalah lebar, pulsa panjang gelombangnya lebar ya. Maka pulsanya juga lebar. Kalau frekuensinya sempit atau frekuensi tinggi sempit ya, ini gelombangnya sempit atau frekuensi tinggi, maka pulsanya juga sempit seperti ini. Ini untuk deteksi. Baru kemudian masuk ke multivibrator ya, ini output. Nah, ini yang C itu rangkaian dari multivibrator ya. Output dari multivibrator. Nah, ini setiap tepi naik dari ini satu gelombang ya. Ini satu bukit, satu lembah. Ketika naik di awal gelombang dia akan mendeteksi seperti ini. Di awal gelombang ya. Baru kemudian di output dari tadi adalah low pass filter ini kan di sini menghasilkan apa? Menghasilkan gelombang sinusoida, gelombang informasi yang ditumpahkan di sinyal carrier. Nah, kemudian detektor kuadratur ya, ini detektor kuadratur ini rangkaian seperti ini ya. Ini ada detektor fase ya, ini input FM, detektor fase, kemudian juga low pass filter di sini ya. Setelah detektor fase di low pass filter baru kemudian dihasilkan sinyal modulasi atau sinyal informasi. Sinyal modulasi disebut juga sinyal informasi. Nah, ini bentuk gelombang dari kuadratur detektor atau detektor kuadratur. Nah, bentuk gelombangnya ini Anda bisa lihat ini ya. Sinyal FM ini untuk detektor pulsa outputnya ya. Kalau ini apa? Oh, ini kurang dari 90 derajat. Ini fasenya ini fase yang lebih dari bergeser fase 90 derajat. Tertinggal 90 derajat nih. Kemudian ini yang kurang dari 90 derajat, ini yang lebih besar dari 90 derajat. PPL itu phase loop ya. PPL ini rangkaian kontrol umpan balik yang sensitif terhadap frekuensi atau fase. Ini digunakan dalam rangkaian demodulasi frekuensi, synthesizer frekuensi, dan berbagai aplikasi pemfilteran atau deteksi sinyal. Nah, di PPL ini kita ada 3 elemen dasar. Yang pertama adalah detektor fase.
Nah, kemudian adalah low pass filter dan VCO ya, osilator yang dikendalikan oleh tegangan input. Nah, ini rangkaian yang ada pada PPL nih. Di dalam PPL di sini. Input FM, ini ada detektor fase, ini low pass filter, ini ada VCO. VCO ini tadi frekuensi yang yang dipengaruhi oleh tegangan input, tegangan input, frekuensi outputnya ke sini. Kemudian ini untuk FM, demodulator FM menggunakan IC 565 ya, menggunakan IC 565. IC 565. Sebentar. Ini nomor IC. Ini sebenarnya menunjuk ke ini ya, kaki-kaki IC-nya kalau Anda bisa lihat nih. 2, 3, 4, 5, ini 1 ya, terhubung kaki 1, 9, 8, 10, 7, 2 dan sebagainya adalah kaki-kaki IC-nya ya. Ini dalam 565 IC ya, PPL. 565 PPL ini IC PPL di dalam ini ya. Detektor fase, VCO ya. Dan di sini ada low pass filter yang tadi di sini. Ini detektor fase, VCO, low pass filter. Jadi ini adalah IC PPL ya, 565. Nah ini IC PPL ini. Oke, itu rangkaian-rangkaian dari modulator dan demodulator frekuensi ya. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang perlu ditanyakan? Oke, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk hari ini tidak ada tugas ya. Untuk materi nanti di-download di LMS. Untuk rekaman video nanti juga saya upload di YouTube ya. Saya kira cukup hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, oke.